Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Permasari dengan NIM 2384347. Di sini saya akan mereview buku belajar dan pembelajaran pada bagian ke-8, yaitu taksonomi dalam pembelajaran. Pada bagian ke-8, buku belajar dan pembelajaran dibahas mengenai taksonomi dalam pembelajaran. Menurut saya, pembahasan ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting karena memberikan gambaran kepada pendidik mengenai bagaimana proses belajar siswa dapat dirancang secara sistematis, terarah, dan memiliki tujuan yang jelas. Taksonomi bukan hanya sekedar pengelompokan tujuan pembelajaran, tetapi juga menjadi pedoman bagi guru dalam menentukan apa yang harus dicapai siswa, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana keberhasilan belajar yang dapat diukur. Untuk yang selanjutnya, taksonomi membantu guru memahami bahwa belajar bukan hanya tentang menghafal materi pelajaran. Pembelajaran yang baik seharusnya mampu mengembangkan berbagai kemampuan siswa, mulai dari kemampuan berpikir, keterampilan melakukan suatu pekerjaan, hingga pembentukan sikap dan karakter. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan seluruh aspek perkembangan peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dalam buku ini dijelaskan bahwa terdapat 3 ranah utama dalam taksonomi pembelajaran, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut saya, pembelajaran akan berhasil apabila guru mampu mengembangkan ketiga ranah tersebut secara seimbang. Ranah pertama adalah ranah kognitif, yaitu ranah yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan penguasaan pengetahuan. Saya berpendapat bahwa ranah ini sering menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru biasanya mengukur kemampuan siswa melalui tes tertulis, ulangan harian, maupun ujian akhir. Namun, berdasarkan pembahasan dalam buku ini, kemampuan berpikir tidak berhenti pada mengingat informasi saja. Siswa juga perlu memahami materi, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis suatu permasalahan, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, hingga mampu menciptakan ide atau karya baru. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menghasilkan siswa yang pandai menghafal tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan karakter peserta didik. Saya menilai bahwa ranah ini seringkali kurang mendapat perhatian dibandingkan ranah kognitif. Padahal pembentukan karakter merupakan tujuan penting dalam pendidikan. Keberhasilan seorang siswa tidak hanya ditemukan oleh nilai akademik yang tinggi, tetapi juga oleh sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli terhadap sesama, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, ada ranah psikomotor, yaitu ranah yang berhubungan dengan keterampilan fisik atau kemampuan melakukan suatu tindakan. Menurut saya, ranah ini sangat penting, terutama pada mata pelajaran yang menuntut praktik seperti IPA, seni budaya, pendidikan jasmani, maupun keterampilan lainnya. Dalam pembelajaran, siswa tidak cukup hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Nah, sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa taksonomi pembelajaran merupakan pedoman yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Melalui pemahaman terhadap taksonomi, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, dan berorientasi pada perkembangan kemampuan siswa secara utuh. Saya berharap konsep taksonomi ini tidak hanya dipahami secara teori, tapi juga diterapkan dalam praktik
pembelajaran sehari-hari sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, terampil, serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Dicukupkan sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.